Apaan sih? Oke guys, sekarang kita bakal membahas materi tentang jamur. Nah, jadi sebenarnya jamur ini adalah makhluk hidup yang pengklasifikasiannya itu awalnya adalah bagian dari tanaman pantai. Kenapa? Karena jamur itu dia makhluk hidup yang tidak bergerak kayak gitu. Jadi awalnya tuh di abad-abad belasan gitu ya, jamur itu masuknya ke tumbuhan. Nah, cuman setelah diteliti lebih lanjut, ternyata jamur itu tidak memiliki klorofil. Tidak seperti tanaman yang berfotosintesis, tapi jamur punya caranya sendiri untuk mendapatkan makanan. Oleh karena itu, akhirnya jamur dijadikan satu kingdom yang berdiri sendiri, seperti itu. Nah, sekarang kita bakal bahas jamur lebih dalam. Oke, ini tujuan pembelajarannya kurang lebih seperti itu. Nah, jadi ciri-ciri jamur ini, pertama, dia merupakan organisme eukariot yang menghasilkan spora. Kedua, dinding selnya tidak mengandung selulosa, tetapi karbohidrat kompleks. Terus yang ketiga, tidak memiliki flagela dalam daur hidupnya. Tahu ya, flagela itu yang buat gerak-gerak gitu. Oke, untuk klasifikasinya, jadi di video ini akan ngejelasin 4 jenis jamur. Nah, yang pertama itu zygomicota. Nah, ciri-cirinya membentuk zigospora, terus hidupnya di darat, tanah, atau pada sisa organisme mati. Ketiga, membentuk mikoriza, dan keempat, anggota zygomicota terutama adalah jamur yang hidup sebagai saprofit. Nah, di sini ada salah satu contohnya. Tuh ada rhizoid, stolon, sporangiofor, dan sporangium. Nah, struktur hidup Rhizopus bisa dilihat di sini. Pertama, hifa yang berbeda tipe tumbuh bersamaan gitu. Terus akhirnya membentuk gametangium, terus berfusi, bergabung gitu. Akhirnya meiosis, dan ada perkecambahan zigospora, tumbuh jadi sporangium. Akhirnya sporanya tumbuh, terus spora ini jadi benih-benih yang memperbanyak dirinya gitu ya, berkecambah. Terus akhirnya tumbuh jadi sporangium yang besar, terus menikah gitu ya. Terus ada hifa-hifanya tumbuh, ketemuan lagi, dan seterusnya seperti itu. Nah, peranannya itu contoh-contohnya ada misalnya Rhizopus oryzae. Ini tujuannya untuk membuat tempe tuh. Terus abis itu juga ada Mucor javanicus, ini untuk membuat tape ketan. Apaan sih? Nah, oke. Yang kedua, Ascomycota. Nah, Ascomycota ini memiliki talus yang terdiri dari miselium bersekat. Jadi di sini bisa kelihatan daurnya gitu ya. Yang pertama, struktur jantan senositik gitu ya. Terus ada perpindahan nukleus. Nah, terus abis itu askusnya berkembang dari hifa 2N. Ascocarp berkembang dari hifa N. Terus tumbuh lagi, ini bergabung ya. Terus akhirnya berfusi, meiosis, terus jadi mitosis. Tuh, terus akhirnya terus tumbuh ya, berkecambah, tumbuh, conidiophore. Terus abis itu ada reproduksi yang aseksualnya ya, kurang lebih kayak gini.
gitu deh. Nah, kalau yang Ascomycota itu contohnya ini ya, oncom itu ada jamur lain, jadi kayak jamurnya berbeda gitu. Ada Neurospora Cytophila sama Aspergillus fumigatus. Nah, terus untuk yang Basidiomycota, ciri-cirinya itu pertama hifa bersepta dengan sambungan ampit. Kedua, spora seksualnya terbentuk pada basidium yang terbentuk ganda. Ketiga, berdaging, bersifat saproba dan tubuh buah seperti payung. Nah, kayak gini ya. Terus yang keempat, pada beberapa spesies tangkainya asimetris, pendek, bahkan tidak bertangkai. Nah, jadi ini kayak jamur-jamur yang paling sering kita lihat gitu loh, bentuknya ada payungnya, terus ada warnanya, mungkin kalau yang beracun ya biasanya. Nah, siklus hidupnya kurang lebih seperti ini. Jadi kayak jamurnya itu gini ya, ini jamur dewasa Basidiocarp, ada miselium sekunder di bawahnya, terus akhirnya dia ada hifanya ini dia berkembang gitu ya, berfusi, meiosis, terus habis itu membelah diri, terbentuk basidiospora, terus sporanya dilepaskan, terus tumbuh, terus akhirnya bergabung dari dua hifa yang berbeda jenis. Terus ini masuk tahap dikaryotik seperti tadi, dan siklusnya berputar. Nah, peranan Basidiomycota ini misalnya kayak kebanyakan jadi makanan. Ada kayak jamur kuping, terus ada jamur shiitake, ini makanan mahal nih. Terus ada juga Ganoderma aplanatum, ini untuk obat-obatan. Nah, terus yang keempat, Deuteromycota. Jadi Deuteromycota ini jamur yang sebenarnya kalau kita pelajarin di SMA gitu ya, kayak ini tuh jamur yang istilahnya masih belum diketahui banyak gitu loh. Nah, jadi ciri-cirinya itu dikatakan kalau ini fungi imperfecti, jadi kayak jamur yang tidak sempurna. Terus reproduksi seksualnya selama siklus hidupnya itu belum diketahui secara jelas dan hanya hidup di daratan. Oke, thanks for watching. Bisa di like dan subscribe buat ngedukung channel ini. Bye.